Saya akan menjelaskan morfologi bunga matahari. Bunga matahari termasuk bunga yang sempurna karena memiliki putik dan benang sari. Duduk bunga matahari berada pada ujung batang atau disebut juga sebagai floss terminalis. Bunga matahari ini memiliki ciri khas yaitu arah tumbuhnya mengikuti cahaya matahari. Bunga matahari ini termasuk bunga yang majemuk. Terdapat banyak mahkota dan juga kelopak bunga. Lalu di tengah-tengah, nah ini terdapat benang sari dan yang hijau-hijau itu adalah putik. Ini adalah benang sari. Terdapat banyak benang sari pada bunga matahari. Dan yang hijau ini adalah putik. Morfologi bunga bougainville atau yang sering dikenal sebagai bunga kertas. Pertama, bunga bougainville ini adalah bunga yang sempurna atau floss completus. Karena dia memiliki benang sari dan putik. Terus dia itu memiliki dua alat kelamin atau bunga banci yang sifatnya hermaphroditus. Di sini bisa dilihat yang saya ambil itu dia termasuk bunga floss axillaris atau terletak di ketiak-ketiak daun. Dia termasuk bunga majemuk karena dalam satu tangkai terdapat banyak bunga. Bagian-bagian bunganya itu, pertama ada tangkai bunga daun tingkat 2. Terus ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, lalu ada ini yang ungu-ungu, perigonium atau pelindung bunganya. Ini bunga aslinya. Lalu lanjut di perhiasan bunganya ini ada 5 sepal yang tidak berlekatan atau 5 kelopak bunga yang tidak berlekatan dan 5 petal atau 5 mahkota bunga yang berlekatan. Di sini yang kuning-kuning ini adalah benang sarinya. Terus yang benang sarinya ada 5 yang kuning-kuning. Lalu ini ada putiknya itu ada 1 buah. Di bawah putiknya ini ada bakal buahnya. Bakal buahnya ini tempatnya menumpang. Berikut adalah rumus dan diagram bunga bougainville atau bunga kertas, di mana rumusnya yaitu banci bersimetri banyak, kaliksnya ada 5, korolanya ada 5 yang berlekatan, andreosiumnya ada 5, dan ginasiumnya ada 1 yang menumpang di tengah. Ini kaliksnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak berlekatan. Yang kedua ini ada korolanya ada 5 berlekatan, jadi ujung-ujungnya nyatu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada androesiumnya ada 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir ada ginasiumnya ada 1 di tengah yang menumpang. Selanjutnya ada bunga soka. Bunga ini termasuk dalam bunga terminalis karena tumbuh di ujung batang. Lalu bunga ini majemuk karena memiliki ibu tangkai dan tangkai tingkat 1. Dan ini tangkai bunga. Bunga ini juga memiliki kelopak berjumlah 4. Kelopak berjumlah 4 dan mahkota bunga berjumlah 4. Dia juga memiliki benang sari berjumlah 4 dan memiliki putik berjumlah 2.
Sifat mahkota bunga soka ini lepas atau bebas, dan kelopaknya juga bersifat lepas atau bebas. Bunga soka juga mempunyai bakal buah di dasar bunga yang posisinya itu menumpang. Berikut diagram dan rumus dari bunga soka, yaitu bunga banci bersimetris banyak, kelopaknya berjumlah 4, mahkotanya berjumlah 4, benang sarinya juga berjumlah 4, dan bakal buahnya berjumlah 1 dan posisinya menumpang. Ini kelopaknya, dan ini mahkotanya, ini benang sari, dan ininya bakal buahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi bunga anggrek. Bunga anggrek ini memiliki duduk daun aksilaris atau batang tumbuh pada ketiak daun. Bunga anggrek ini termasuk bunga tunggal. Bunga anggrek termasuk jenis bunga banci dengan satu simetri. Bunga anggrek memiliki tenda bunga sebanyak 5 buah. Dua, tiga, 4, 5. Nah, ini di sini terdapat benang sari. Ini benang sarinya. Dan terdapat putik. Ya, putiknya jatuh. Terdapat benang sari ini yang saling berlekatan dan juga putik. Ini yang tengah. Ini. Dan terdapat dua buah ruang bakal buah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang morfologi dari tanaman pisang hias. Nah, ini merupakan tanaman Phlox terminalis atau berada di ujung. Nah, kemudian bunga ini termasuk ke dalam bunga majemuk. Kemudian, ini akan saya coba ambil. Nah, ini merupakan salah satu bunga. Nah, yang saya cabut ini adalah tenda bunga, karena tidak dapat dibedakan mana mahkota dan mana kelopaknya. Tenda bunganya terdapat 4 buah. Kemudian di dalamnya masih ada benang sarinya karena bunganya masih kuncup. Nah, ini merupakan benang sari. Bisa dilihat. Nah, benang sari. Nah, yang atasnya yang kuning itu termasuk ke dalam kepala sari. Nah, seperti ini ya. Jumlahnya terdapat 5-6 buah. Nah, kemudian yang merahnya ini termasuk ke dalam daun pelindung. Nah, bisa dilihat teman-teman kayak gini ya. Nah, ini merupakan tenda bunga karena tidak bisa dibedakan mana mahkota dan mana kelopaknya.